Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian di rumah dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi dengan Ibu Fitriani dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang teks fabel, di mana materi pokok yang akan kita pelajari yakni tentang kebahasaan teks fabel. Berbicara kebahasaan teks fabel, maka ada 7 unsur kebahasaan yang harus kalian perhatikan dan kalian pelajari. Mengapa hal ini menjadi penting untuk kita perhatikan dan kita pelajari? Agar nantinya teks fabel yang kita susun atau kalian susun minim dari kesalahan penulisan. Oke, kita langsung saja mulai dari unsur kebahasaan yang pertama. Unsur kebahasaan yang pertama, di dalam teks fabel kita dapat menemukan adanya unsur kalimat langsung. Nah, apa yang dimaksud dengan kalimat langsung? Kalimat langsung dapat didefinisikan sebagai kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Biasanya kalimat langsung di dalam teks fabel atau teks cerita lainnya ditandai dengan adanya kalimat yang berada di dalam tanda petik 2. Ya, jadi kalimat langsung ini di dalam penyusunan teks fabel atau teks cerita lainnya berfungsi sebagai dialog antar tokoh. Ya, jadi kalimat langsung itu menandai bahwasanya kalimat tersebut merupakan dialog antar tokoh. Nah, kalimat langsung pada dasarnya itu disusun oleh 2 komponen kalimat. Apa saja komponen kalimat yang dimaksud? Yang pertama ada namanya kalimat pengiring, yang kedua ada namanya kalimat petikan. Untuk lebih jelas terkait mana yang disebut dengan kalimat pengiring dengan kalimat petikan, maka perhatikan bentuk yang Ibu tampilkan berikut ini. Jadi bisa dilihat ya, ada 2 bentuk yang Ibu tampilkan, di mana bentuk pertama itu Ibu tandai dengan bagian yang berwarna merah muda, sedangkan bagian yang kedua itu Ibu tandai dengan bagian yang berwarna kuning. Jadi kita mulai saja dengan kalimat petikan terlebih dahulu ya. Nah, karena namanya saja kalimat petikan, maka manakah yang disebut kalimat petikan di dalam kalimat langsung? Yang disebut dengan kalimat petikan di dalam kalimat langsung adalah kalimat yang berada di dalam tanda petik, atau bisa dilihat di tampilan biasanya ya bentuknya seperti ini. Ya, bentuk yang berwarna merah muda. Jadi kalimat tersebut berada di dalam tanda petik 2 tadi, itu yang disebut dengan kalimat petikan. Sedangkan yang manakah yang disebut dengan kalimat pengiring? Maka kalimat pengiring dapat didefinisikan dengan kalimat yang berada di luar tanda petik 2. Biasanya kalimat pengiring ini fungsinya hanya mengiringi atau sebagai pengantar dari kalimat petikan itu. Nah, mana contohnya? Bisa kalian lihat bentuk yang berwarna kuning ini. Seperti contoh di layar sudah Ibu tampilkan, kata si kancil, kancil menjerit seraya berkata, maka itulah yang disebut dengan kalimat pengiring. Kita lanjutkan. Nah, di tampilan kalimat pengiring dan kalimat petikan ini ya, bisa kalian lihat bahwasanya ada perbedaan posisi penulisan antara kalimat pengiring dengan kalimat petikan. Nah, perbedaan posisi penulisan kalimat petikan dengan kalimat pengiring ini di dalam kalimat langsung itu memunculkan ada 3 teknik penulisan kalimat langsung. Ya, jadi berbeda posisi penulisan kalimat langsung dengan kalimat petikan.
sekali lagi Ibu jelaskan perbedaan posisi penulisan kalimat pengiring dengan kalimat petikan itu memunculkan adanya 3 teknik penulisan kalimat langsung. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pembahasan berikutnya. Ya, jadi kita mulai saja dengan teknik penulisan kalimat langsung yang pertama. Teknik pertama ya terkait penulisan kalimat langsung itu adalah jika kalimat pengiring terletak sebelum kalimat petikan. Ketika kalimat pengiring posisinya atau penulisannya ditulis sebelum kalimat petikan, maka di dalam kita dapat menemukan 3 kaidah penulisan yang harus kalian patuhi atau kalian ikuti. Ketika kalian tidak mengikuti ketiga kaidah ini, maka kalimat langsung yang kalian buat merupakan kalimat langsung dengan teknik penulisan yang salah. Jadi ini biasanya berpengaruh terhadap komponen penilaian nantinya untuk teks fabel yang kalian buat. Oke, kita langsung saja, Ibu langsung saja tampilkan contohnya. Baru kita akan bahas satu persatu kaidah-kaidah yang muncul di teknik yang pertama. Nah, untuk teknik yang pertama, sekali lagi ketika kalimat pengiring itu ditulis sebelum kalimat petikan, bisa dilihat di layar. Di sana Ibu sudah tampilkan untuk kaidah yang pertama, kalimat pengiring harus diikuti satu tanda baca koma sebelum tanda petik 2. Jadi ketika kita menulis kalimat langsung dengan teknik yang pertama, maka di antara kalimat pengiring dengan kalimat petikan kita harus membubuhkan tanda baca koma. Mana yang dimaksud oleh poin yang pertama bisa dilihat di papan. Nah, jadi ini. Jadi di antara kalimat petikan dengan kalimat pengiring itu harus ada tanda koma ketika kita menggunakan teknik penulisan kalimat langsung yang pertama. Nah, tanda koma ini ya biasanya terletak sebelum tanda petik 2 yang pertama ini. Ya, jadi posisinya di antara kalimat kalimat pengiring dengan kalimat petikan atau posisinya berada sebelum tanda petik 2 yang pertama. Nah, kita lanjut pada poin yang kedua. Di poin yang kedua di sana dijelaskan bahwasanya huruf pertama pada kalimat petikan harus ditulis menggunakan huruf besar atau huruf kapital walaupun posisinya berada di tengah kalimat. Mana yang dimaksud? Ya, kita kembali lagi ke contoh ini ya. Jadi huruf pertama dari kalimat petikan itu harus ditulis menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Mengapa demikian? Karena walaupun kalimat petikan itu posisinya berada di tengah kalimat, dia tetap dianggap sebagai huruf pertama dari sebuah kalimat. Karena dia merupakan kalimat petikan atau ucapan langsung dari tokoh tersebut atau orang. Jadi dia tetap dianggap sebagai huruf pertama dari sebuah kalimat walaupun posisinya berada di tengah kalimat. Makanya seperti yang dijelaskan pada poin kedua, huruf pertama pada kalimat petikan harus ditulis menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Nah, ini ya yang Ibu tandai ini. Jadi karena kata pertama dari kalimat petikan adalah kata lepaskan, maka huruf L pada kata lepaskan harus huruf besar atau huruf kapital. Kita lanjut pada poin yang ketiga. Di poin yang ketiga itu dijelaskan kaidahnya bahwasanya intonasi final berupa tanda baca titik, tanda baca tanya atau tanda baca seru pada kalimat petikan dibubuhkan sebelum tanda petik yang kedua. Sebelum kita masuk ke contoh, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Kira-kira
Apa sih yang dimaksud dengan intonasi final? Siapa yang bisa menjawab? Ya, tepat sekali. Intonasi final adalah intonasi yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Ya, makanya di penjabarannya sudah Ibu jelaskan intonasi final itu bentuknya ada tiga. Ada tanda titik, ada tanda tanya, dan ada tanda seru. Tanda titik ini biasanya menandai bahwasanya kalimat tersebut berupa kalimat deklaratif atau kita sebut dengan kalimat berita. Kalimat berita, apa yang dimaksud dengan kalimat berita? Kalimat yang berisikan informasi. Ya, kalimat yang berisikan informasi. Ketika kalimat petikannya berupa kalimat yang berisikan informasi, maka kalian membubuhkan atau memberikan tanda baca titik. Nah, di mana tanda baca titik ini harus ditulis sebelum tanda petik 2 yang terakhir. Ketika kalimat petikan yang kalian tulis itu berbentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, maka tanda baca yang harus kalian bubuhkan adalah tanda baca tanya. Atau ketika kalimat petikan yang kalian buat itu berbentuk kalimat imperatif atau kalimat perintah, maka kalian harus membubuhkan tanda baca seru. Ya, mengapa harus kita bedakan jenis kalimatnya? Karena nanti ini erat kaitannya dengan perbedaan penggunaan tanda baca pada teknik penulisan yang kedua. Tapi pada teknik penulisan yang pertama, baik bentuk kalimatnya adalah kalimat berita atau deklaratif, kalimat interrogatif atau kalimat tanya, atau kalimat imperatif atau yang disebut dengan kalimat perintah, maka tanda baca titik, tanya atau seru yang digunakan harus ditulis sebelum tanda petik 2 yang terakhir. Silahkan bisa dilihat di contoh ini. Ya, ketika ada kalimat petikan berbunyi lepaskan saya singa, itu kan termasuk pada dasarnya termasuk pada kalimat imperatif atau kalimat perintah. Maka yang muncul di sini adalah tanda baca seru. Tanda baca serunya harus ditulis sebelum tanda petik 2 yang terakhir ya. Jadi berbeda bentuk penggunaan kalimat, maka berbeda pula tanda bacanya. Ya, ini yang tadi Ibu jelaskan tanda titik. Sekali lagi, tanda titik menandai bahwasanya kalimat petikan tersebut merupakan kalimat deklaratif. Tanda tanya menunjukkan bahwasanya kalimat petikan yang dibuat itu menunjukkan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Dan tanda baca seru menunjukkan bahwasanya kalimat tersebut termasuk kalimat imperatif atau kalimat perintah. Jadi harus dibedakan ya nak, karena ini erat nanti kaitannya dengan adanya perbedaan pembubuhan atau pemberian tanda baca pada teknik penulisan kalimat langsung yang kedua. Ya, kalau di teknik penulisan kalimat langsung yang pertama, baik bentuk kalimatnya adalah kalimat deklaratif, interrogatif, atau imperatif, ya tetap intonasi final itu ditulis sebelum tanda petik 2 yang pertama. Ya, bisa dilihat. Ya, ketiga aturan penulisan kalimat langsung dengan teknik yang pertama, Ibu berikan tanda dengan bagian yang berwarna merah. Ini untuk aturan yang pertama. Ini untuk aturan yang kedua, sedangkan ini untuk aturan yang ketiga. Sekarang kita lanjut pada teknik yang kedua. Ya, teknik yang kedua apa? Jadi teknik yang kedua, jika kalimat pengiring
terletak atau ditulis setelah kalimat petikan. Kalau tadi teknik pertama kalimat pengiring dulu, baru kalimat petikan. Nah, pada bagian teknik yang kedua, maka yang ditulis adalah kalimat petikan terlebih dahulu, baru diikuti oleh kalimat pengiring. Berbicara teknik kedua ini, maka ada 4 aturan yang harus kalian ikuti. Ya, jadi Ibu tampilkan terlebih dahulu aturannya. Nah, jadi kalau tadi di teknik pertama ada 3 aturan, maka di teknik kedua itu ada 4 aturan. Ibu akan tampilkan contohnya. Di teknik yang kedua ini, Ibu akan menampilkan 3 contoh penulisan kalimat langsung. Mengapa Ibu memberikan 3 contoh? Karena ini terkait dengan jenis kalimat yang digunakan pada komponen kalimat petikan. Tadi di awal sudah Ibu jelaskan di teknik kedua, perbedaan penggunaan jenis kalimat pada kalimat petikan itu mempengaruhi penggunaan tanda baca yang digunakan. Makanya di sini Ibu menampilkan 3 contoh, di mana ketiga contoh itu memiliki jenis kalimat petikan yang berbeda. Kita mulai saja dengan aturan yang pertama. Bisa dilihat di sana bahwasanya jika kalimat petikan berbentuk kalimat berita atau deklaratif, maka tanda baca koma harus dibubuhkan sebelum tanda petik 2 yang terakhir. Ya, jadi ketika kita menggunakan teknik kedua, ketika bentuk kalimat petikannya adalah kalimat deklaratif, maka tidak boleh muncul tanda baca titik. Ya, jadi yang muncul di sini bisa dilihat di contoh yang pertama, yang muncul di sini adalah tanda baca koma. Ya, kalau teknik pertama tadi jelas ya, ketika dia deklaratif harus titik. Tapi ketika dia bentuk kalimat petikannya adalah kalimat deklaratif, maka di teknik kedua tidak boleh muncul titik, tapi yang muncul adalah tanda baca koma. Mengapa tanda baca koma? Untuk memisahkan antara unsur kalimat petikan dengan kalimat pengiringnya. Ya, jadi ini. Aku di sini kerbau. Nah, jadi ini adalah kalimat deklaratif. Ketika posisi kalimat petikannya ditulis terlebih dahulu baru disusul oleh kalimat pengiringnya, maka tidak boleh, sekali lagi, tidak boleh muncul tanda titik. Jadi tanda titik itu diganti dengan tanda baca koma. Jelas? Oke. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ke poin yang kedua. Di poin yang kedua, dijelaskan aturannya bahwasanya jika kalimat petikan berbentuk kalimat tanya atau interrogatif, atau berbentuk kalimat perintah atau imperatif, maka tidak boleh ada tanda baca koma sebelum tanda petik 2 yang terakhir. Ya, jadi ini yang tadi Ibu jelaskan di awal, ada perbedaan. Kalau dia berbentuk deklaratif, maka bukan titik yang dimunculkan sebagai tanda bacanya, tapi koma. Tapi ketika dia berbentuk imperatif, bisa dilihat di contoh yang kedua, tolong aku kancil, ini adalah kalimat imperatif, maka bukan koma yang muncul, tapi tetap tanda seru. Ya, jadi cukup menggunakan tanda seru saja tanpa ada koma lagi, seperti pada contoh kalimat deklaratif. Ya, jadi sekali lagi ketika dia berbentuk imperatif atau interrogatif, dia akan tanda baca yang muncul adalah tanda baca yang sesuai dengan bentuk kalimatnya. Ya, jadi yang berbeda di sini hanya pada poin kalimat deklaratif. Ketika bentuk kalimat petikannya adalah deklaratif, maka
tanda baca titik diganti dengan tanda baca koma. Ya, tapi ketika dia berbentuk interrogatif atau imperatif, maka tetap yang muncul adalah tanda baca sesuai dengan bentuk kalimat petikan itu sendiri. Jadi bisa dilihat ya, ini untuk poin yang kedua. Ya, tolong aku kancil. Jadi di sini tanda seru tanpa ada tanda koma. Apa salahku kepadamu singa? Karena ini berbentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, maka yang muncul di sini adalah tanda baca tanya tanpa ada tanda koma. Jadi kalau kalian membubuhkan tanda baca koma setelah tanda baca tanya, maka itu menjadi teknik penulisan yang salah ya. Jadi sekali lagi Ibu tegaskan, koma hanya muncul ketika di bentuk kalimat petikan yang digunakan adalah kalimat deklaratif. Jadi koma di sini menggantikan tanda baca titik. Tapi ketika dia berbentuk imperatif atau interrogatif, maka harus sesuai tanda baca yang dimunculkan dengan bentuk kalimatnya. Dan tanda baca tersebut, sekali lagi Ibu tegaskan, ditulis sebelum tanda petik 2 yang terakhir ya. Dilihat ya bagian yang Ibu lingkari ya. Ini tanda bacanya ditulis sebelum tanda petik 2 yang terakhir. Nah, sekarang kita lanjut pada aturan yang ketiga atau poin yang ketiga. Di poin ketiga dijelaskan bahwasanya huruf pertama kalimat pengiring harus ditulis menggunakan huruf kecil ya. Jadi walaupun ya sebelumnya sudah ada tanda baca seru, tanda baca tanya, maka huruf pertama kalimat pengiringnya harus huruf kecil. Ya, mengapa demikian? Karena kalimat langsung ini walaupun ditulis walaupun dibentuk dari 2 komponen kalimat yang berbeda, tapi dia tetap dianggap sebagai satu kalimat ya. Jadi ini tetap dia huruf kecil. Teriak si kancil, T-nya tetap huruf kecil. Jerit sang kerbau, J-nya tetap huruf kecil. Tanya si kancil, T-nya tetap huruf kecil. Jadi ya, huruf ketika kita menggunakan teknik yang kedua, huruf pertama dari kalimat pengiring itu menggunakan huruf kecil. Karena kan pada dasarnya tidak boleh menulis huruf besar di tengah kalimat, kecuali jika ada unsur nama orang atau nama diri, nama hari, nama bulan, nama produk, nama tempat, atau seperti tadi di teknik pertama, kalau huruf tersebut merupakan huruf pertama dari kalimat petikan, maka tetap itu yang diperbolehkan penulisannya harus huruf besar. Tapi di luar dari yang Ibu sebutkan tadi, maka tetap dia hurufnya harus huruf kecil ya. Jadi ini untuk aturan sekali lagi Ibu jelaskan ya. Bisa dilihat di contoh yang pertama, pembubuhan tanda koma sebelum tanda petik yang kedua. Ini menunjukkan adanya aturan yang pertama. Ya, penggunaan tanda baca seru pada contoh yang kedua dan penggunaan tanda baca tanya pada contoh yang ketiga ini merujuk pada aturan yang kedua. Sedangkan ya, sekali lagi huruf T pada kata teriak si kancil, J pada kata jerit sang kerbau, T pada kata tanya si kancil, karena ketiga komponen kalimat itu merupakan kalimat pengiring, maka huruf pertamanya harus huruf kecil. Jelas anak-anak? Oke, kalau memang sudah jelas, kita akan lanjut pada poin yang terakhir. Jadi poin terakhir atau aturan terakhir dengan teknik penulisan kalimat langsung dengan teknik yang kedua itu kalimat pengiring harus diakhiri oleh tanda baca titik. Ya, jadi karena ini walaupun sekali lagi Ibu jelaskan, walaupun kalimat langsung itu disusun oleh 2 komponen kalimat yang berbeda, tapi pada dasarnya dia tetap dihitung sebagai satu kalimat. Ya, jadi ketika
ada satu kalimat, maka kita harus membubuhkan yang namanya tanda baca atau intonasi final ya. Jadi kalimat langsung itu dia dihitung sebagai kalimat deklaratif. Makanya di akhir kalimat langsung dengan teknik yang kedua dia tetap harus dibubuhkan tanda baca titik. Ya. Jadi ini tanda baca titik. Harus muncul tanda baca titik. Ya, di akhir kalimat pengiring ketika kita menggunakan teknik penulisan kalimat langsung yang kedua. Ya. Nah, ini aturan untuk teknik penulisan yang kedua. Ya, jadi ada perbedaan posisi penulisan kalimat pengiring dengan kalimat petikan pada teknik yang pertama dengan teknik yang kedua. Nah, sekarang kita akan lanjut pada yang ketiga ya. Jadi teknik yang ketiga ini kalimat langsung itu jadi pada teknik yang ketiga ini jadi kalimat langsung itu terdiri atas dua kalimat petikan ya. Kalau tadi di teknik pertama dan kedua hanya ada satu kalimat petikan dan satu kalimat pengiring, maka di teknik yang ketiga ini kita boleh menyusun kalimat langsung kita nanti di dalam teks fabel yang akan kita buat dengan komponen dua kalimat petikan dan satu kalimat pengiring. Nah, bagaimana bentuk susunannya? Perhatikan bentuk berikut ini. Jadi untuk teknik yang kedua susunannya itu adalah kalimat petikan diikuti oleh kalimat pengiring dan diakhiri lagi dengan kalimat petikan. Nah, aturannya bagaimana? Ya, jadi bisa dilihat di layar, Ibu sudah menyajikan aturannya. Namun sebelum kita bahas aturannya, Ibu akan munculkan contohnya agar kalian lebih mudah memahami konsep dari teknik yang ketiga. Oke, sekarang kita akan bahas aturannya. Jadi, teknik ketiga, konsep penulisan antara kalimat yang pertama dengan kalimat pengiring menggunakan teknik penulisan kalimat langsung yang kedua. Sedangkan konsep penulisan antara kalimat pengiring dengan kalimat petikan yang kedua itu menggunakan teknik penulisan kalimat langsung yang pertama. Hanya saja huruf pertama pada kalimat petikan yang pertama ditulis menggunakan huruf kapital, sedangkan huruf pertama pada kalimat petikan yang kedua itu ditulis menggunakan huruf kecil. Kecuali jika huruf pertama pada kalimat petikan yang kedua itu mengandung unsur nama dan kata sapaan, baru boleh ditulis menggunakan huruf besar. Ya. Nah, di sini Ibu jelaskan terlebih dahulu aturannya. Di antara kalimat pengiring dengan kalimat petikan yang kedua harus dibubuhkan tanda baca koma. Nah, mana yang dimaksud? Coba dilihat di contoh. Di sana, jika kita perhatikan contohnya, di sana ada kalimat petikan yang pertama yang berbunyi, coba saja minta sama si kancil. Jadi itu kan merupakan kalimat deklaratif. Ya, tadi aturannya ketika deklaratif dengan teknik yang jadi di aturannya sudah dijelaskan ya. Jadi antara kalimat petikan yang pertama dengan kalimat pengiring itu kita menggunakan teknik penulisan kalimat langsung yang kedua. Karena tadi kalimat coba saja minta sama si kancil adalah kalimat deklaratif ya, maka di sini ya, tanda baca yang muncul adalah tanda baca koma. Ya, tetap huruf pertama pada kalimat pengiringnya harus huruf kecil. Nah, sebelum kita masuk pada kalimat petikan yang kedua, jadi setelah adanya kalimat pengiring itu harus dibubuhkan tanda baca koma. Ya, harus dibubuhkan tanda baca koma. Jadi ini ya bisa dilihat, Ibu tandai aturannya dengan bagian berwarna
biru. Ya, jadi sekali lagi Ibu jelaskan dari awal, antara kalimat petikan yang pertama dengan kalimat kalimat pengiring itu harus ditulis menggunakan teknik penulisan kalimat langsung yang kedua. Sedangkan untuk kalimat pengiring dengan kalimat petikan yang kedua itu harus ditulis dengan teknik penulisan kalimat langsung yang pertama. Ya, jadi kita akan bahas bagian per bagian. Kita mulai dengan bagian yang pertama tadi ya, kalimat petikan yang pertama dengan kalimat pengiring. Jadi di sini sudah jelas ya, terlihat adanya teknik penulisan kalimat langsung dengan teknik kedua. Ya, dimana ketika kalimat petikannya adalah deklaratif, maka yang muncul adalah koma. Dan huruf pertama pada kalimat pengiringnya tetap menggunakan huruf kecil, hanya saja setelah ya, kalau tadi kan teknik kedua setelah kalimat pengiring itu kan harus diakhiri titik, tapi ketika kita menggunakan teknik yang ketiga bukan titik yang mengakhiri kalimat pengiringnya, tapi koma. Ya, seperti teknik penulisan kalimat langsung dengan teknik yang pertama. Setelah tanda pengiring itu diberikan tanda koma. Nah, ini yang membedakan. Jika di teknik yang pertama, huruf pertama dari kalimat petikannya menggunakan huruf besar, maka pada teknik ketiga, kalimat petikan yang kedua itu menggunakan kalimat kecil. Hanya di sini perbedaannya. Ya, jadi tadi kan dijelaskan di aturannya antara kalimat pengiring dengan kalimat petikan yang kedua itu menggunakan teknik penulisan kalimat langsung yang pertama. Yang membedakannya dengan teknik penulisan kalimat langsung yang pertama adalah jika teknik penulisan kalimat langsung yang pertama huruf pertama kalimat petikannya menggunakan huruf besar, maka pada teknik yang ketiga kalimat petikan yang kedua itu ditulis menggunakan tanda huruf kecil. Jadi ini yang membedakannya, dan tetap ya intonasi final yang digunakan di tanda petik yang terakhir itu menggunakan intonasi final sesuai dengan jenis kalimat yang digunakan. Ketika dia berbentuk kalimat deklaratif maka titik, ketika berbentuk kalimat tanya maka tanda tanya, ketika berbentuk kalimat perintah maka tanda seru. Dan tanda baca titik, tanda baca seru, dan tanda baca tanya pada kalimat petikan yang kedua ditulis sebelum tanda petik dua yang terakhir. Ya, ini jadi harus ditulis tanda baca yang mengakhiri kalimatnya atau intonasi finalnya harus ditulis sebelum tanda petik dua yang terakhir. Ya, jadi ini hanya saja yang membedakannya tadi ya. Sudah dijelaskan kalau di teknik pertama huruf pertama kalimat petikannya menggunakan huruf besar, tapi pada kalimat petikan yang kedua dengan teknik yang ketiga itu huruf pertamanya adalah huruf kecil, sedangkan aturan yang lain tetap sama. Tetap samanya di mana? Seperti setelah kalimat pengiring harus ada tanda koma, dan setelah tanda petikan harus ada tanda titik, di mana tanda titiknya atau tanda titik, tanda seru atau tanda tanya, di mana tanda baca yang mengakhiri kalimat tersebut ditulis sebelum tanda petik dua yang terakhir. Jadi ditulis sebelum tanda petik dua yang terakhir. Ya, ini untuk kalimat petikan yang kedua dengan penulisan kalimat langsung dengan teknik yang ketiga. Jadi ini ya ketiga teknik penulisan kalimat langsung. Jadi nanti ketika menyusun teks fabel kalian boleh memilih menggunakan teknik yang mana saja. Ya, jadi nanti
kalian misalnya di dialog yang bagian awal di teks fabel kalian boleh menggunakan teknik kedua. Nanti kalau di dialog berikutnya apakah boleh kita menggunakan teknik pertama atau ketiga? Jawabannya boleh. Yang tidak boleh adalah kita menulis dua teknik dengan pada satu kalimat yang sama. Itu tidak boleh. Jadi selama teks fabel kita itu memiliki lebih dari satu dialog, maka kita boleh memilih masing-masing dialog itu dengan teknik yang berbeda. Yang tidak boleh adalah ketika ada satu kalimat yang sama tapi kita menggunakan dua atau tiga teknik yang berbeda. Jadi satu kalimat langsung itu hanya boleh menggunakan satu teknik saja. Ya, tapi ketika di dalam teks itu apakah boleh muncul teknik pertama, teknik kedua, teknik ketiga pada kalimat langsung yang berbeda? Jawabannya adalah boleh. Jelas anak-anak? Oke, kalau memang sudah jelas kita lanjutkan pada unsur kebahasaan yang kedua. Jadi unsur kebahasaan teks fabel yang kedua itu ada namanya kata sandang. Ya, di dalam pembelajaran bahasa Indonesia kata sandang ini dikenal dengan istilah artikula. Artikula ya nak, bukan artikulasi. Karena artikulasi dengan artikula itu memiliki perbedaan makna. Di mana artikulasi itu berkaitan dengan lafal atau cara pengucapan kata atau huruf, sedangkan artikula itu berbicara tentang kata sandang. Nah, apa saja kata sandang atau artikula yang dapat kita manfaatkan dalam penyusunan teks fabel kita? Ya, ada dua jenis kata sandang. Yang pertama ada kata sandang si, dan yang kedua ada kata sandang sang. Ya, jadi ini kedua kata sandang ini bisa kita manfaatkan dalam penyusunan teks fabel kita. Atau mungkin kalian yang suka membaca fabel atau cerita atau dongeng lainnya, kalian mungkin sering menemukan kedua kata sandang ini. Ya, jadi ini nanti bisa kita manfaatkan. Contohnya si kancil, si kerbau, sang buaya, sang singa, dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya apa sih yang dimaksud dengan kata sandang? Nah, perhatikan. Jadi pada dasarnya kata sandang itu dapat didefinisikan atau dimaknai dengan kata yang difungsikan sebagai pengiring yang mengikuti kata-kata tertentu sehingga makna dari kata sandang selaras dengan kata benda yang mengikutinya. Atau dapat dikatakan kata sandang adalah kata yang menentukan dan membatasi satu kata benda. Jadi ini titik tekannya di sini, menentukan dan membatasi satu kata benda, di mana antara kata benda dengan kata sandang yang digunakan itu memiliki makna yang selaras. Ya, jadi biasanya, nah ibu langsung ke contoh ya. Biasanya penggunaan kata sandang si ini digunakan untuk membatasi jumlah benda, di mana jumlah bendanya harus berjumlah satu atau tunggal. Ya, di mana makna kata si ini, di mana kata sandang si ini menentukan makna adanya satu tokoh tertentu, ya, yang mana tokoh tersebut ya memiliki keseimbangan antara tokoh yang lain. Jadi ketika kita menggunakan kata sandang si, jadi antara tokoh si yang satu dengan tokoh yang lain itu tidak memiliki perbedaan.
Baik itu perbedaan derajat, baik itu perbedaan dari unsur-unsur yang lainnya. Jadi kalau dia sama-sama memiliki kesamaan, maka kita boleh memanfaatkan kata sandang si, ya. Jadi seperti yang Ibu contohkan tadi, kata si kancil, si kerbau, si harimau, maka dari ketiga tokoh yang Ibu sebutkan itu dia memiliki kesamaan, tidak memiliki perbedaan derajat, tidak ada yang kedudukannya lebih tinggi, tidak ada kedudukannya yang lebih rendah. Jadi kita bisa membubuhkan kata sandang si pada penggunaan kata benda tersebut. Atau biasanya di dalam cerita penggunaan si ini selalu mengikuti nama tokoh. Nah, bagaimana dengan kata sandang sang? Kata sandang sang juga itu sama seperti si, dia membatasi kata benda itu, jumlah kata benda itu, di mana kata sandang sang itu juga menunjukkan jumlah kata benda atau jumlah tokoh itu selalu jumlahnya hanya satu, atau yang tadi Ibu katakan berjumlah tunggal, di mana kata sandang sang menentukan makna, ya, makna yang difungsikan untuk menaikkan derajat dari kata benda yang mengikutinya. Jadi di dalam teks fabel kalau kita ingin menaikkan derajat tokoh atau kata bendanya itu, kita bisa memanfaatkan kata sandang sang. Misalnya ingin menaikkan derajatnya si kodok atau si kerbau, kita bisa memanfaatkan kata sandang sang. Sang kodok, sang kerbau, ya. Jadi ada derajat yang naik, ya, ada derajat yang naik di sana. Ya, ingin menaikkan derajat dari tokohnya itu kita bisa menggunakan kata sandang sang. Tapi ketika kita ingin menunjukkan tidak ada perbedaan derajat dari semua tokoh, kita bisa menggunakan kata sandang si. Jadi ini ya terkait materi kata sandang di dalam teks fabel. Oke, kita lanjut pada pembahasan unsur kebahasaan yang ketiga. Nah, kita akan masuk pada poin unsur kebahasaan yang ketiga, di mana di bagian yang ketiga ini kita dapat memanfaatkan adanya penggunaan kata seru. Ya, di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kata seru diistilahkan dengan kata interjeksi. Apa yang dimaksud dengan kata seru? Kata seru adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan seruan perasaan kita. Jadi di dalam sebuah cerita kita dapat mengungkapkan seruan perasaan kita itu dengan menggunakan kata seru atau interjeksi. Ketika kita marah, ketika kita senang, ketika kita merasa keheranan, atau ketika kita merasa kesakitan, kita dapat memanfaatkan kata seru ini sebagai ungkapan ekspresi perasaan kita di dalam sebuah cerita. Nah, apa saja contoh penggunaan kata seru di dalam bahasa Indonesia? Nah, silakan kalian perhatikan bentuk-bentuk berikut ini. Ya, jadi ini ya, silahkan diperhatikan. Ini adalah contoh-contoh penggunaan kata seru di dalam bahasa Indonesia. Ini bisa kalian manfaatkan nantinya dalam penyusunan teks fabel kalian. Ya, jadi kalau kita perhatikan contoh-contoh yang sudah ditampilkan, pada dasarnya ini mengungkapkan beberapa seruan perasaan. Ada perasaan jijik, ada perasaan keheranan, ada perasaan senang, ada perasaan kagum, dan seterusnya. Sekarang Ibu ingin tanya, kira-kira di antara contoh-contoh yang ditampilkan, manakah contoh kata seru yang mengungkapkan keheranan, ungkapan seruan perasaan keheranan? Siapa yang bisa menjawab? Ya, tepat sekali. Kita bisa menggunakan kata wow. Kita bisa menggunakan kata amboy, ya. Bagaimana dengan
ketika kita ingin mengungkapkan seruan perasaan kesakitan, kita dapat menggunakan kata seru yang mana? Ya, tepat sekali. Kita bisa menggunakan kata seru berupa kata aduh. Ya, ketika kita ingin mengungkapkan seruan perasaan berupa jijik, misalnya kita bisa menggunakan kata seru cis, cih, idih, ih. Jadi inilah bentuk-bentuk pengungkapan seruan perasaan di dalam penggunaan kata seru. Jadi ini bisa kita manfaatkan di dalam penulisan cerita fabel kita nantinya. Nah, berbicara kata seru, maka kita juga tidak lepas dari adanya aturan penulisan. Bagaimana aturan penulisan kata seru? Ya, jadi ketika kita memanfaatkan kata seru di dalam penulisan teks fabel kita, maka setelah penulisan kata seru, kita harus membubuhkan tanda baca koma. Jadi tanda baca koma ini harus ditulis. Nah, ketika kalian menulis kata seru terus kalian tidak menuliskan tanda koma, maka teknik penulisan kata seru kalian akan menjadi teknik penulisan yang salah. Jadi harus kalian bubuhkan tanda koma. Contohnya, asyik, berikan tanda baca koma. Wah, berikan tanda baca koma. Jadi tanda baca koma ini di dalam aturan penulisan kata seru dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dia berfungsi untuk memisahkan kata seru itu sendiri dengan kata lain yang terdapat dalam kalimat tersebut. Jelas anak-anak? Oke, sekarang kita pada poin pembahasan yang keempat. Unsur kebahasaan yang keempat, ya, kita dapat memanfaatkan penggunaan konjungsi temporal namanya. Ya, jadi konjungsi itu sama dengan kata hubung, sedangkan temporal, ya, kalau kita berbicara temporal, maka kita berbicara tentang waktu. Maka apa yang dimaksud dengan konjungsi temporal? Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menunjukkan adanya urutan waktu. Biasanya konjungsi temporal ini digunakan agar cerita yang kita buat nantinya menjadi cerita yang runut atau kronologis atau sesuai urutan kejadiannya. Jadi ini bisa kita manfaatkan penggunaan kata hubung ini. Ya, apa saja bentuk atau contoh penggunaan konjungsi temporal? Kita bisa memanfaatkan kata sesudah, kata seusai, sebelum, sehabis, atau kita juga bisa memanfaatkan penggunaan konjungsi temporal berupa kata setelah. Jadi ini biasanya digunakan untuk menunjukkan adanya urutan waktu. Di dalam cerita menunjukkan adanya urutan waktu kejadian atau terjadinya peristiwa. Sehingga ketika kita memanfaatkan penggunaan konjungsi temporal ini, cerita yang kita susun nantinya akan menjadi cerita yang runut atau urutan kejadiannya, atau yang disebut dengan istilah kronologis. Ya, selain itu juga ada konjungsi temporal berupa kata akhirnya. Ya, biasanya ini digunakan untuk bagian akhir cerita. Akhirnya si kancil pun bersahabat dengan si kerbau. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh penggunaan konjungsi temporal. Selain adanya penggunaan konjungsi temporal di dalam teks fabel, kita juga bisa memanfaatkan unsur kebahasaan yang kelima ini, anak-anak. Ya, apa unsur kebahasaan yang kelima? Unsur kebahasaan yang kelima di dalam teks fabel adalah adanya penggunaan kata yang menunjukkan hubungan waktu yang bersamaan. Jadi kita bisa menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan waktu yang bersamaan. Apa saja contohnya? Ada kata tatkala, ada kata sewaktu, selagi, sambil, sementara,
seraya, atau kita juga bisa memanfaatkan kata yang menunjukkan hubungan waktu yang bersamaan berupa kata ketika. Ini bisa kita manfaatkan, tidak hanya di fabel anak-anak ya. Di dalam teks cerita lainnya juga kita bisa memanfaatkan unsur kata yang menunjukkan hubungan waktu yang bersamaan ini. Nah, sekarang kita akan masuk pada poin yang ke-6. Di poin yang ke-6 ini kita bisa memanfaatkan penggunaan sinonim dan antonim. Ya, jadi sinonim dan antonim juga bisa kita munculkan di dalam teks fabel kita. Nah, sebelum kita masuk pada manfaat penggunaan sinonim dan antonim di dalam teks fabel, Ibu ingin bertanya dulu, siapa yang tahu apa itu sinonim? Ya, tepat sekali. Sinonim adalah persamaan kata. Jadi ada dua kata yang berbeda tapi maknanya sama. Kalau antonim bagaimana anak-anak? Ya, tepat sekali anak-anak. Jadi antonim itu adalah lawan kata dari sinonim. Kalau tadi sinonim ada dua kata memiliki makna yang sama, kalau antonim dapat dimaknai dengan lawan kata. Ada dua kata yang berbeda dan memiliki makna yang berlawanan. Jadi ini konsep dari sinonim dan antonim. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan sinonim dan antonim di dalam teks fabel. Di dalam teks fabel, sinonim dan antonim itu biasanya digunakan untuk mendeskripsikan sifat tokoh, ya, keadaan atau latar waktu, agar pilihan atau diksi tersebut mempengaruhi nilai rasa pada pembaca. Ya, jadi sinonim itu bisa dimanfaatkan untuk menggambarkan tokoh, watak tokoh anak-anak, atau sifat tokoh itu sendiri. Atau kita bisa menggunakan sinonim dan antonim itu untuk menggambarkan keadaan ataupun menggambarkan latar waktu. Jadi biasanya penggunaan sinonim, sekali lagi Ibu jelaskan, penggunaan sinonim dan antonim ini biasanya digunakan untuk mempengaruhi nilai rasa pada pembaca. Nah, berbicara nilai rasa, yang mana yang disebut nilai rasa di sini? Yang disebut nilai rasa di sini adalah kata-kata tersebut dapat menimbulkan efek emosi yang lemah atau kuat. Contoh agar lebih jelas, misal kalian ingin mengungkapkan keadaan sedih. Ya, biasanya kan sedih ini biasa saja kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Agar dia dapat memunculkan efek emosi yang lebih kuat, kita bisa mengganti kata sedih dengan kata merana. Apalagi contohnya, misal untuk menunjukkan latar waktu, ya, mungkin sering kita membaca cerita dengan penggunaan antonim siang malam. Nah, itu kan kesannya biasa-biasa saja. Jadi agar kesan yang biasa-biasa itu menimbulkan efek emosi yang lebih kuat, kita bisa mengganti kata siang malam dengan kata sepanjang waktu. Ya, atau sebaliknya, sepanjang waktu diganti dengan siang malam. Atau untuk menggambarkan waktu, latar waktu, bisa kata pagi kita ganti dengan fajar. Ya, misalnya kita juga bisa memanfaatkan penggunaan antonim kanan kiri. Contohnya si kancil menengok ke kanan dan ke kiri, ya, seraya berhati-hati karena takut diterkam harimau. Jadi bisa kita memanfaatkan penggunaan antonim kanan kiri, tua muda, atas bawah, dan seterusnya. Terus untuk mengungkapkan sifat tokoh tadi atau watak tokoh, misalnya kita ingin ketika kita menggunakan kata tinggi hati, itu biasanya nilai rasanya biasa-biasa saja, kita bisa menggantinya agar efek emosinya lebih kuat, kita bisa menggantinya dengan kata angkuh atau kita kata sombong. Nah, ini
sekarang kita sudah masuk pada unsur kebahasaan yang terakhir, ya. Jadi pada unsur kebahasaan yang terakhir ini Ibu ingin tegaskan di dalam penulisan teks fabel nantinya tolong diperhatikan antara teknik penulisan imbuhan dengan preposisi. Tidak hanya di dalam penulisan teks fabel ya, ini untuk semua jenis teks nantinya Ibu harapkan dengan pembelajaran ini kalian dapat memahami bagaimana teknik penulisan imbuhan dengan preposisi. Mengapa harus kita pahami teknik penulisan imbuhan dengan preposisi? Karena di dalam preposisi dan imbuhan dia memiliki dua bentuk yang sama. Yang mana bentuk yang sama antara preposisi dengan imbuhan? Ya, di imbuhan kita dapat menemukan imbuhan di dan ke, di preposisi pun kita dapat menemukan preposisi di dan ke. Jadi walaupun bentuknya sama, jangan disamakan. Ini karena pada dasarnya kedua bentuk ini berbeda. Bukan saja berbeda, tapi sangat jauh berbeda. Ya, dari segi penulisannya pun berbeda. Lihat, kita bisa cermati di sini di mana penggunaan imbuhan itu selalu ditulis dalam bentuk kurung kurawal di dan ke, sedangkan preposisi ditulis dalam bentuk yang terpisah. Ya, nah sekarang apa yang membedakannya? Nah, jadi di sini imbuhan itu dapat didefinisikan sebagai kata terikat ya. Ibu garis bawahi pada poin terikat ya. Di sini dijelaskan imbuhan adalah kata terikat. Mana yang menunjukkan dia terikat? Dia selalu ditulis dalam kurung kurawal di mana setelah imbuhan itu ada tanda hubung. Tanda hubung ini yang menunjukkan dia terikat. Ya, mengapa dia disebut terikat? Karena agar imbuhan ini bermakna, imbuhan di dan ke ini bermakna, harus ada kata lain yang melekatinya. Harus ada kata dasar lain yang melekatinya. Barulah dia memiliki makna. Kalau ditulis seperti ini saja, ya seperti yang Ibu lingkari ini, dia tidak memiliki makna apa-apa. Berbeda dengan preposisi. Kalau tadi imbuhan tidak memiliki makna ketika ada kata dasar ketika tidak ada kata dasar yang melekatinya, maka berbeda dengan preposisi. Pada dasarnya preposisi ini sudah memiliki makna tersendiri di mana maknanya itu berhubungan dengan kata yang mengikutinya. Ya, di dan ke di dalam preposisi selalu bermakna tempat. Maka karena antara preposisi dengan kata yang mengikutinya itu memiliki hubungan makna ya atau berkaitan maknanya, maka kata yang melekatinya pun harus kata tempat. Ya, jadi ketika ada di dan ke ya dilekati oleh bukan kata tempat, maka dia tidak bisa disebut sebagai preposisi. Dia disebut sebagai imbuhan. Tapi ketika ada di dan ke dan diikuti kata tempat, maka di dan ke itu tidak disebut sebagai imbuhan, tapi dia disebut sebagai preposisi. Karena di dan ke pada preposisi adalah satu kata yang terpisah, bukan kata terikat, dan dia sudah memiliki makna yang jelas, maka di dalam teknik penulisan, di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dia harus dipisah penulisannya. Ya. Nah, perhatikan dua bentuk ini. Ya. Di spasi hutan dengan di hutan, di mana bentuk yang pertama ini ada jarak atau dipisah penulisannya, sedang bentuk kedua ini digabung penulisannya. Ya, seperti kita ketahui hutan adalah menunjukkan tempat, maka di sini dia berkedudukan sebagai preposisi. Tadi sudah dijelaskan manakah penulisan yang benar? Ya, tepat sekali. Penulisan yang benar adalah di poin yang pertama. Jadi, kata di dengan hutan harus dipisah penulisannya. Ya, karena di sana adalah preposisi. Dia adalah satu kata yang bebas,
tidak terikat dan dia sudah memiliki makna, di mana maknanya itu berhubungan dengan kata yang melekatinya. Ya, di tadi menunjukkan tempat, maka hutan pun menunjukkan tempat. Ya, jadi ketika ada kata di hutan kita tulis dengan tulisan digabung atau disambung seperti bentuk yang kedua ini, maka ini adalah teknik penulisan yang salah. Jadi ini yang mesti kalian cermati, karena rata-rata kalian sering menulis penulisan preposisi dengan bentuk yang salah. Nah, bagaimana dengan imbuhan? Ibu tampilkan dua contoh. Tadi di awal juga sudah Ibu jelaskan, imbuhan itu adalah kata yang terikat. Karena dia terikat, maka penulisannya harus digabung. Ya, di mana kata di ini akan bermakna ketika ada kata yang mengikutinya. Berarti di dan ke akan disebut imbuhan ketika kata yang melekatinya bukan kata tempat. Nah, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Ada kata hukum setelah di. Apakah kata hukum di sana menunjukkan tempat? Iya, kata hukum di sana bukan mengacu pada tempat. Maka di sini tidak lagi disebut preposisi, melainkan dia disebut imbuhan. Maka aturan penulisannya bagaimana? Ya, harus disambung. Di antara kedua bentuk penulisan ini, manakah penulisan yang benar? Siapa yang bisa menjawab? Ya, tepat sekali. Penulisan yang benar ada di contoh yang kedua. Ya, jadi penulisan yang pertama ini adalah bentuk penulisan yang salah. Jadi ini harus kalian cermati betul-betul anak-anak, karena rata-rata ketika Ibu memeriksa tugas yang kalian kerjakan atau tulisan yang kalian buat, kalian sering melakukan kesalahan dalam penulisan imbuhan dan preposisi. Ya, jadi ini ketika dia preposisi atau ada diikuti dengan kata tempat, maka penulisannya harus dipisah. Tapi ketika ada di dan ke tidak diikuti kata tempat, maka penulisannya harus digabung, ya, karena inilah perbedaan antara preposisi dan imbuhan. Anak-anakku semuanya, jadi itulah 7 unsur kebahasaan di dalam teks fabel yang nantinya dapat kalian manfaatkan dalam penyusunan teks fabel kalian. Kalau dalam penjelasan Ibu ada materi yang belum kalian mengerti atau belum kalian pahami, kalian dapat mengajukan pertanyaan pada kolom komentar video Ibu ini, ya, atau kalian dapat bertanya melalui WhatsApp, boleh di WhatsApp grup kelas kalian atau boleh langsung ke WhatsApp pribadi Ibu guru sendiri. Atau boleh kalian nantinya mengajukan pertanyaan pada pembelajaran tatap muka kita di kelas, ya. Atau kalian boleh meninggalkan pertanyaan pada fitur timeline kelas online kalian di e-learning madrasah. Jadi anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, ya, dicatat sebagai amal ibadah kita. Materi yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Ya, Ibu minta maaf apabila ada kesalahan. Ya, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.